Oke, salam jumpa kembali dengan PPTJ Silin Papua. Pada pagi ini jam kerja, malas kerja, jadi syuting saja. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membandingkan secara sederhana saja jenis-jenis tanaman yang telah kami uji cobakan. Sederhana dengan data yang mungkin belum terlalu mewakili. Saya harus ada catatan karena nggak hafal. Perbandingan sederhana tanaman uji coba yang akan saya bahas hanya 4 jenis. Pertama matoa, kedua nyato, ketiga meranti, dan terakhir jabon. Sebenarnya jabon tidak masuk dalam uji coba kami, cuman ada kami buat semacam uji coba untuk tanaman-tanaman. Ya sebenarnya jabon ini tanaman pionir untuk HTI biasanya, tapi saya akan bahas. Sebelum membahas diameter dan riak per tahunnya, saya akan jelaskan sedikit agar tidak miss dalam mengambil kesimpulan nantinya. Pertama, untuk jenis matoa, nyatoh, dan jabon, ini kami uji cobakan pada posisi yang cukup strategis, ya, bisa dikatakan relatif subur dan sekupnya masih kecil sekali. Karena tujuannya hanya membandingkan jenis-jenis tersebut, awalnya begitu. Jadi saya akan ambil pohon pada kelas diameter menengah ke atas. Untuk kelas diameter ke bawah atau kelas diameter yang paling kecil tidak akan dibahas, karena begini, jika teknik silvikultur intensif sudah berjalan normal atau mendekati normal, penanaman di lapangan tidak harus terjadi. Ada tanaman yang berdiameter kecil namun umur sudah cukup lama. Misalnya terjadi di Soraya Lepersula yang kami uji cobakan. Ada pohon dengan umur 8 tahun pada jenis Soraya Lepersula yang masih berdiameter kurang dari 10 cm. Ini tidak boleh terjadi kalau penerapan teknik silvikultur intensif sudah berjalan menuju ke normal atau mendekati normal. Apalagi kalau teknik silvikultur intensif dijalankan dengan sudah sangat mendekati normal atau mendekati standarnya lah. Kenapa? Tidak harus terjadi pada umur misalnya 8 tahun ada diameter pohon yang masih kurang dari 10 cm. Artinya di sini ada kesalahan dalam penerapan teknik silvikultur intensif, kesalahan dalam proses pencarian bibit misalnya, kesalahan dalam proses perlakuan di persemaian, dan kesalahan di penanaman. Kesalahan tersebut misalnya pencarian bibit. Kalau bibit yang umur 8 tahun masih kerdil, masih di bawah diameternya di bawah 10 cm, artinya apa? Kemungkinan bibitnya pada saat diambil itu adalah bibit yang tidak berkualitas. Jadi tidak diseleksi dengan baik sehingga tidak berkualitas, kerdil, tertekan, bibit mungkin morfologi tidak bagus, tetap ditanam sehingga tumbuhnya tidak sesuai dengan harapan. Itu untuk
jika dikaji pada sisi pencarian bibit, perlakuan di persemaian juga mau bibit seperti tadi, bibit dengan kualitas tidak bagus ataupun bibit bagus, kalau perlakuannya di persemaian tidak bagus, ya bibit tersebut akan mengalami hambatan dalam proses fisiologi tanaman. Artinya apa? Pada saat bibit ditanam, proses penanaman atau bibit keluar dari persemaian, ya bibit tersebut tidak bagus karena tadi perlakuan di persemaian tidak bagus, sehingga bibit yang dibawa ke lokasi penanaman, meskipun awalnya seleksi bibit waktu pencarian bagus, tapi dengan proses yang tidak bagus di persemaian tetap akan berpengaruh terhadap fisiologi tanaman tersebut. Lalu kalau perlakuan di persemaian sudah saya jelaskan, bagaimana di lapangan? Terjadinya pohon-pohon berdiameter kurang dari 10 cm untuk misalnya umur 8 tahun. Ini karena beberapa hal. Meskipun bibitnya dari persemaian atau dari pencarian bibit persemaian itu bagus, atau yang ditanam juga tidak bagus, kalau situasi tapak atau tempat tumbuh tidak sesuai, juga akan menyebabkan tanaman tersebut kerdil. Kerdilnya bisa disebabkan pertama ya kualitas bibit memang tidak bagus. Kedua, mungkin pada saat kita tanam, posisi penanaman itu unsur hara dan lain sebagainya kurang. Yang ketiga, pesaing kanan kiri jalur, pastilah banyak tanaman-tanaman hutan alam, tanaman jenis yang ada di hutan alam tumbuh secara alami yang juga melakukan proses yang sama, fisiologi tanaman, menyerap unsur hara dan menyayangi tanaman yang kita tanam tadi. Lalu hambatan di lapangan berikutnya, penerimaan intensitas cahaya. Ada tanaman yang perlu intensitas cahaya full, ada yang sedang, kan ada yang pada saat proses pertumbuhan awal dia harus kena naungan. Jadi begitu. Makanya jika penerapan silin sudah normal, untuk pohon yang berdiameter kurang dari 10 cm kelas diameternya itu tidak boleh terjadi. Karena memang dari awal, dari pencarian sampai perlakuan persemaian dan didroping ke lapangan terutama, harus melalui tahapan-tahapan seleksi yang sangat intensif. Jadi itu, makanya di sini saya tidak bahas untuk pohon-pohon dengan kelas diameter rendah, artinya kelas diameter di bawah 10 cm. Kita akan bahas untuk pohon-pohon di atas 10 cm untuk umur yang sudah cukup lama. Baik, saya akan coba bahas satu persatu. Untuk pohon matoa ini saya ambil 4 pohon, karena memang ada 4 pohon dicoba kan. Nyato begitu, sama 4 pohon. Untuk jabon sebenarnya 4 pohon, 2 pohon tumbang, karena diameternya sudah terlalu besar. Jadi sebenarnya kan jenis-jenis pionir biasanya kalau sudah besar, apalagi penanamannya tidak rapat, itu kemungkinan tumbang itu besar. Sedangkan untuk jenis meranti di sini meranti dalam artian sebenarnya, karena ada meranti untuk bahasa dagang, katanya bahasa dagang, meranti itu ya termasuk nyato, matoa itu meranti. Tapi kalau kita lihat dari sisi kajian ilmiah, nama ilmiah, meranti itu adalah jenis-jenis masuk ke sorea. Dan sorea itu jenis. Sorea artinya meranti. Ya meranti ya jangan salah. Kalau matoa bukan meranti, nyato bukan meranti. Meranti seperti sorea oleifera, sorea latiprados. Artinya kan ada sorea ini kan meranti merah, meranti putih dan lain sebagainya, atau meranti kuning biasanya. Nah itu.
Baik, saya akan bahas satu persatu. Khusus meranti ini sudah cukup mewakili karena jumlah tanaman meranti atau Soraya leprosula yang diamati cukup banyak, 300 pohon lebih. Nah, saya ambil untuk kelas diameter menengah ke atas sebanyak 5 pohon. Sebenarnya bukan 5 pohon karena per poin ini saya ambil rata-rata, dan didapatlah rata-rata untuk 5 rata-rata untuk masing-masing jalur. Baik, kita jelaskan dulu diameter pohon masing-masing yang diamati. Pohon pertama untuk matoa, diameternya setelah diukur 20 cm, nyato 16 cm, meranti atau Soraya leprosula 24,6 cm, jabon 42 cm. Nah, dari pohon yang pertama saya jelaskan ini sudah terlihat sekali bahwasanya jabon menempati urutan pertama dengan 42 cm, tapi kita abaikan karena jabon ini hanya sekedar pembanding saja. Dari matoa, nyato, dan Soraya leprosula atau meranti merah dan meranti putih, Soraya, meranti menempati urutan pertama jika dibandingkan matoa dengan nyato, yakni 24,6 cm, nyato 16 cm diameternya, sedangkan matoa 20 cm. Jadi terlihat sekali perbedaan antara jenis lokal tercepat di lokasi kami, nyato dan matoa, itu paling cepat, jenis lokal yang paling cepat pertumbuhannya. Tapi jika dibandingkan dengan meranti atau Soraya ini sangat jauh tertinggal. Meranti 24,6 cm, nyato 16 cm, matoa 20 cm. Ini baru pohon pertama. Lanjut pohon kedua, matoa 19 cm diameternya, nyato 13 cm, meranti atau Soraya 26 cm, jabon 46 cm. Jabon selalu unggul karena ini pionir, bisa ditanam untuk HTI. Pohon ketiga, diameter matoa 14 cm, nyato sama 14 cm, meranti atau Soraya 27 cm. Jadi terlihat sekali perbedaan. Kemudian pohon keempat, matoa 25 cm, nyato 13 cm, meranti 20,4 cm. Kemudian untuk pohon kelima, matoa dengan nyato tidak ada, tumbang. Sedangkan jabon hanya 2 tadi, 3 tumbang, terlalu besar diameternya. Sedangkan meranti untuk pohon kelima ini diameternya 18,5 cm. Jadi itu gambaran untuk diameter masing-masing pohon. Pengamatan sederhana hanya memberikan gambaran untuk diameter, pertambahan diameter atau riak pertumbuhan untuk jenis-jenis yang terpilih di lokasi kami dan yang menengah ke atas. Kami anggap data inilah yang jika silin sudah mendekati normal harus terjadi. Artinya kalau pada saat pengamatan di lapangan ada geometer yang kurang dari ini untuk umur 8 atau 9 tahun, wah, itu gawat. Berarti ada kesalahan dalam pemilihan jenis atau kesalahan dalam perlakuan dan lain sebagainya di persemaian atau di lapangan. Baik, kita lanjut. Setelah saya gambarkan atau berikan paparan mengenai diameter masing-masing pohon untuk jenis matoa, nyato, meranti atau Soraya dan jabon, sekarang kita kaji diameternya. Dari data tadi, matoa diameter minimal itu adalah 14 cm,
Nyato diameter minimalnya paling kecil 13 cm, Meranti atau Sorea diameter terkecilnya adalah 18,5 cm, sedangkan Jabon 42 cm. Jauh sekali dengan Jabon ketinggalan. Sementara Matoa dan Nyato jauh tertinggal dengan Meranti atau Sorea. Sedangkan untuk diameter maksimal, Matoa berdiameter 25 cm. Nyato diameter maksimalnya 16 cm. Meranti diameter maksimalnya 27 cm. Sedangkan Jabon diameter maksimalnya adalah 46 cm. Jelas kan berbeda. Kalau kita sudah paparkan diameter per pohon, diameter maksimal, minimal, dan lalu kita masuk ke diameter rata-rata. Matoa diameter rata-ratanya adalah 20 cm. Nyato diameter rata-ratanya adalah 14 cm. Kemudian Meranti atau Sorea diameter rata-ratanya 23,3 cm. Jabon paling besar, rata-ratanya 44 cm. Baik, kajian ini belum lengkap karena kalau hanya bahasan sampai sini ya kita tidak tahu riak pertambahan diameter per tahunnya. Untuk itu kita harus tahu umur tanaman ini. Untuk Matoa, Nyato, dan Jabon itu berumur sama 9 tahun. Sedangkan untuk Meranti umur pada saat pendataan ini adalah umur 8 tahun. Ini Nyato, Matoa, Jabon pada saat pendataan umur 9 tahun, sedangkan Meranti atau Sorea pendataannya dilakukan pada umur 8 tahun. Tetap meskipun beda umur, kita bisa dapatkan nanti dia pertambahan per diameter per tahunnya. Setelah tahu umur, maka kita akan dapat riak pertambahan diameternya, yakni untuk riak atau pertambahan diameter per tahun untuk jenis Matoa pada pohon terkecil atau pertambahan untuk diameter terkecil pada data, riak pertambahan diameter per tahunnya adalah 1,56 cm. Sedangkan Nyato untuk diameter terkecilnya, riak pertambahan diameter per tahun adalah 1,44 cm. Meranti, riak pertambahan diameternya adalah 2,31 cm per tahun, sedangkan Jabon 4,67 cm per tahun. Lalu untuk pohon maksimal, artinya pohon berdiameter terbesarnya adalah Matoa, riak per tahunnya adalah 2,78 cm per tahun. Nyato 1,78 cm per tahun. Meranti atau Sorea 3,38 cm per tahun. Sedangkan Jabon 5,11 cm per tahun. Nah, dari sini jelas kita lihat. Jabon kita abaikan karena itu jenis lain. Jika kita bandingkan antara Matoa, Nyato, dan Meranti atau Sorea, Meranti memiliki pertambahan riak diameter untuk pohon dengan diameter terbesar adalah 3,38 cm per tahun. Nah, bayangkan sudah, kalau pohon tersebut berdiameter seperti ini, riaknya seperti ini. Tapi ya tidak bisa, karena ini pohon maksimal. Pastilah ada yang kurang dari itu. Sedangkan Nyato 1,78, Matoa 2,78. Jadi ini jauh sekali tertinggal dengan Sorea atau Meranti dari Kalimantan. Kalau kita ambil rata-rata riak pertambahan diameter rata-rata per tahun, untuk Matoa 2,17 cm per tahun, Nyato
1,56 cm per tahun, meranti 2,91 cm per tahun. Sedangkan jabun yang terbesar 4,89 cm per tahun, itu rata-rata. Dari bahasan ini sering saya buat kalimat atau kami buat kalimat, maksudnya jenis lokal terbaik kami adalah nyato. Tapi kalau dilihat dari data ini, pertambahan diameter matoa lebih cepat, lebih bagus dari nyato. Tapi kami simpulkan, kenapa kami simpulkan bahwa nyato yang terbaik di sini? Karena selain kajian dari sisi diameter, kami juga melihat morfologinya. Morfologi pohon nyato itu sangat lurus dan bagus, bebas cabangnya bagus. Sementara matoa pertambahan diameter mungkin lebih cepat dari nyato, tapi pohonnya kebanyakan tidak lurus diameter. Nah, posisi bebas cabangnya lebih rendah dari nyato. Maka itu kami simpulkan nyato adalah jenis terbaik untuk dikembangkan di sini. Untuk pertambahan diameternya mungkin ya beda-beda sedikit, lebih cepat matoa. Tapi kalau dibandingkan dengan Soraya leprosula dari Kalimantan, jauh sekali tertinggal. Jadi itu gambarannya. Ini gambaran saja. Artinya saya anggap penerapan silin sudah mendekati normal. Tapi untuk situasi sekarang, semua tanaman ini masih dalam skup uji coba. Dan semua bibit kadang ditanam, jadi ada di lapangan pohon-pohon yang berdiameter tadi yang tidak boleh terjadi. Umur 8 atau 9 tahun masih ada yang berdiameter di bawah 10 cm. Itu tidak boleh terjadi nantinya. Justru yang kalau bisa yang tercepat itu yang harus didapatkan atau terjadi nantinya pada saat penerapan teknik silvicultur intensif mengarah ke normal. Dengan catatan ya, bibit harus sudah didapatkan bibit dengan kualitas terbaik, klon terbaik, dan cepat tumbuh. Jadi itulah gambarannya. Gambaran singkat membandingkan secara sederhana 4 jenis tanaman: matoa, nyato, meranti atau sorea, jabon. Jabon sebagai pembanding saja. Jadi dari data ini dapat kita simpulkan, pertama, jika kita ingin menerapkan teknik silvicultur intensif, jangan gegabah. Kita harus cari dulu jenis tercepat, jenis lokal. Kalau tidak ada, atau tidak mampu menyaingi, atau tidak mampu mencapai apa yang diharapkan silin, mau tidak mau harus mencari bibit dari luar daerah, seperti misalnya meranti atau Soraya leprosula. Untuk teknis itu ya tetap teknik silvicultur intensif, proses pencarian lebih selektif di blok, perlakuan blok-blok persemaian harus betul-betul intensif, penanaman pun harus intensif. Jadi itu kesimpulan keduanya. Kesimpulan ketiga, jenis meranti atau Soraya, khususnya Soraya leprosula, adalah jenis tercepat jika dibandingkan dengan jenis lokal tercepat di lokasi kami PT Tunas Timbul Lestari Papua. Yakni jenis tercepat kami matoa dan nyato, tapi masih jauh tertinggal dengan jenis meranti atau Soraya dari Kalimantan. Untuk datanya sudah saya jelaskan tadi. Saya kira itu sekedar membandingkan secara sederhana, dan ini belum mewakili. Saya anggap belum mewakili, meskipun kemungkinan sudah mewakili, tapi kita anggap saja belum mewakili, jadi hanya memberikan gambaran saja. Baik, itu saja pemaparan singkat dan gambaran tentang tanaman uji coba kami, matoa, nyato, meranti atau Soraya, jabon. Semoga ada yang bisa diambil dari paparan ini dan bermanfaat, dan sedikit menambah pengetahuan tentang
penanaman dengan teknik silvikultur intensif di PT Tunas Bumber Lestari Papua. Baik, itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di bahasan berikutnya.